Nah, setelah dari kelas prawibinissi mengenai banjir dan drainase, tidak kalah menarik ada dari kelas KRI Dewa Ruci yang juga membahas mengenai permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu yang lagi hits sekarang sejak pandemi ya, karena dari sopan santun netizen Indonesia. Ini juga adalah permasalahan yang sudah dikaji secara mendalam oleh KRI Dewa Ruci. Tentu saja akan ada penjelasan masalahnya, kemudian analisis kebijakan alternatif, kemudian usulan dari kebijakannya, dan juga rencana kerja yang sudah dianalisis bersama oleh KRI Dewa Ruci. Oleh karena itu, kita sambut saja penampilan pertama, pemaparan dari kelas kelompok Portofolio 1 mengenai menjelaskan masalah KRI Dewa Ruci sopan santun netizen Indonesia. Kami persilakan untuk menuju area showcase. Kepada kelompok Portofolio 1, silakan untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin peserta workshop yang saya banggakan. Singkat kami dari kapal Dewa Ruci, khususnya kelompok 1, untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syukur, dosen program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya teman-teman saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Husna, SPD, MPD dari SMP Negeri 4 Suminasa, guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya Nur Hayati Sawi dari SMP Negeri 4 Sungguh Minasa. Perkenalkan, nama saya Sofiana dari mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbal dari Prodi PPKN Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nizar Amalia Amani Damayanti, Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Nah, kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya, kami persilakan pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh juru bicara kelompok Portofolio 1, Bapak Muhammad Syukur, dosen Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Kami persilakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang saya banggakan, izinkan kami menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Bahwa persoalan sopan santun netizen Indonesia itu persoalan yang sangat serius. Dan persoalan ini telah menyebar di berbagai wilayah, bukan hanya di kota tetapi juga di pedesaan. Dan saya kira semua unsur harus terlibat, harus bersinergi dalam menangani persoalan tersebut. Nah, undang-undang sudah ada, tetapi undang-undang belum cukup memadai dalam menangani persoalan ini. Sebagian masyarakat merasa bahwa aktivitasnya dibatasi ketika misalnya mau diberlakukan undang-undang itu. Nah, beberapa lembaga yang sebenarnya bisa terlibat di dalam persoalan ini, seperti yang utama adalah Kemenkominfo, karena ini persoalan terjadi di dunia daring, kemudian Kemenkumham, Badan Siber Nasional, Kepolisian RI, khususnya Polisi Siber, kemudian berbagai pihak seperti para pengamat sosial, pengamat pendidikan, pengamat psikologi, ini juga perlu terlibat di dalam persoalan ini. Misalnya keterlibatan Kemenkominfo bisa memberikan teguran ketika terjadi persoalan-persoalan yang kurang sopan, bahkan bisa menutup akun yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, saya kira diperlukan sinergi antar pemerintah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya pada lembaga terkait dalam melakukan pencegahan, penanganan seperti edukasi literasi digital,
penegakan aturan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil survei dari Digital Civility menunjukkan bahwa Indonesia itu di urutan paling buncit dari persoalan bertutur kata di dunia maya. Nah, ini betapa persoalan ini menjadi sangat urgen untuk kita bicarakan, untuk kita tangani bersama. Kemudian ini juga lembaga-lembaga yang seharusnya bisa terlibat di dalam proses penanggulangan ini, ada lembaga Kemenkominfo, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kepolisian Republik Indonesia, Badan Siber, khususnya Badan Siber, kemudian ada juga dari misalnya selain kepolisian, selain lembaga-lembaga ini, ada juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa persoalan undang-undang IT ini tidak memadai. Kapolri misalnya di Koran Sindo disebutkan bahwa Kapolri sebut undang-undang IT sudah tidak sehat. Nah, banyak saya kira berita-berita di koran juga menunjukkan bahwa ada bukti ketidaksopanan netizen di Indonesia. Ini dilansir di dalam sebuah web, yaitu NWTV, terkait dengan hal ini. Kemudian 1 menit terakhir. kami juga menggali informasi dari berbagai narasumber, seperti dari Pak Muhammad Saleh selaku pakar bahasa, pakar pendidikan, kemudian dari Ibu Andi Oktamaya Tandriawarut sebagai pakar sosiolog, kemudian dari Pak Dr. Abdullah Pandang sebagai pakar psikologi, dan kami juga menggali data dari media seperti video rendahnya tingkat kesopanan netizen di Indonesia. Kemudian dari CNBC juga ditunjukkan adanya terkait dengan persoalan netizen yang kurang sopan tersebut. Kemudian ada juga dari kompas.com yang mengungkapkan bahwa tingkat kesopanan Indonesia di internet paling buruk se-Asia Tenggara. Jadi kita ingin menyimpulkan bahwa betapa parahnya persoalan ini. Baik, terima Demikian kasih. dari kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparannya. Selanjutnya persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih dari portofolio 1 ya untuk KRI Dewa Ruci. Terima kasih banyak. Tadi terkait masalah netizen Indonesia. Tadi ada beberapa contoh pemaparan dan bukti-bukti yang dipaparkan terkait salah satunya adalah di Indonesia, netizen Indonesia adalah yang terburuk se-Asia Tenggara. Itu sangat parah. Ini se-Asia Tenggara. Nah, tadi sudah dipaparkan juga beberapa permasalahan dari hal tersebut. Nah, ini dikaitkan dengan karakter peserta didik. Kira-kira dari hal yang dipaparkan beberapa contoh atau fakta tentang netizen Indonesia. Kira-kira hal mendasar yang menyebabkan keterkaitan dengan peserta didiknya Bapak Ibu untuk di tingkat pendidikan di sekolah. Hal yang mendasar sehingga tentunya ini akan berakibat juga ya, bukan hanya di tingkat remaja, di tingkat dewasa terkait netizen Indonesia. Karena peserta didik itu juga salah satu netizen. Nah, menurut Bapak Ibu dari tim portofolio 1, hal mendasar yang menyebabkan ini khususnya untuk tingkat peserta didik yang menyebabkan sehingga salah satu penyebabnya terjadinya tadi pemberitaan bahwa di netizen Indonesia yang terburuk di Asia Tenggara. Hal yang mendasar yang menyebabkan sehingga peserta didik bisa juga masuk ke dalam netizen itu. Terpahami ya Pak? Ya. Baik, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perlu diingat bahwa di era 4.0 terjadi perkembangan yang begitu besar. Ada gejala yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap
transformasi budaya yang begitu keras, ya, yang begitu deras. Di lain sisi nilai-nilai moralitas yang semakin menurun. Dengan dasar itulah diadopsi pentingnya pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran mulai di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk membentengi anak didik secara dini. Mengingat di era sekarang terjadi nilai-nilai karakter yang dianggap sakral masa lalu sekarang dianggap biasa-biasa. Nah, sekarang ini yang paling tren dihadapi adalah bagaimana membendung adegan-adegan yang ditayangkan di media, seperti tadi malam saya nonton di TV One, itu ada gejala yang sangat serius. Perempuan dia mengadakan transaksi dengan oknum-oknum tertentu untuk memamerkan seluruh kecantikannya, dan itu akan dibayar, dan ini rata-rata anak-anak di bawah umur yang banyak terlibat. Nah, selain itu berdasarkan hasil penelitian saya baru-baru ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kabupaten Maros itu over kapasitas. Selanjutnya hasil penelitian saya juga tahun lalu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguh Minasa juga over kapasitas, meningkat ya tampun 350 napi ini, sekarang sudah 1.500 lebih. Nah, ini semua akibat dari degradasi nilai-nilai sopan santun. Terima kasih Ibu Dean Yuri. Iya, baik, boleh mau ditambahkan atau saya lanjutkan? Silakan kalau mau ditambahkan. Terima kasih, saya hanya menambahkan dari pendapat tadi kawan kami. Kalau saya kira dikaitkan dengan realitas di kelas, di pendidikan, tentu saja kami akan sebaiknya diadakan edukasi yang berkelanjutan, bertahap dan berkelanjutan terhadap siswa-siswa berdasarkan tingkat kelasnya, sesuai usianya saya kira. Tapi ada hal aneh dari hasil survei digital Microsoft Civility Index 2021, bahwa ternyata yang justru mendominasi ketidaksopanan digital netizen Indonesia itu adalah usia 80 sampai 70 tahun. Orang dewasa, jadi usia 40 tahun sampai 70 tahun. Itu yang mendominasi ketidaksopanan di netizen di Indonesia yang berdasarkan hasil survei. Dan ironisnya lagi, justru tren global sekarang berdasarkan survei 2021, justru kaum milenial yang mendominasi memimpin kesopanan bersosial media, menunjukkan kesopanan bersosial media. Itu berdasarkan hasil indeks 2021. Ini menjadi PR saya kira bagi kita semua. Demikian tambahan dari saya, mungkin ada yang lain atau dilanjutkan. Terima kasih, karena waktu diskusi sudah habis, kita cukupkan saja. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 1. Sebelum meninggalkan area showcase, silakan untuk menyanyikan yel-yelnya. Bebek potong angsa 4 kali pepet, minta dan sarang 4 kali pepet, sarang kiri sarang kanan sarang kiri sarang kanan, Silakan kepada kelompok portofolio 1 untuk dapat kembali ke tempat showcase. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok portofolio 1 menjelaskan masalah tentang sopan santun netizen Indonesia. Selanjutnya, tidak kalah menarik, kita akan mengundang
kelompok portofolio 2 dari KRI Dewa Ruci untuk dapat masuk ke area showcase. Kami persilakan. 1, 2, 3. Api tutup. Iya, terima kasih. Ya, silakan untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami dari kelompok 2 kepada Dewan Juri. Perkenalkan, saya Muhammad Saleh dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, terima kasih. Kami perkenalkan diri, kami dari SMP Negeri 2 Sungguh Minasa atas nama Abdul Qadir. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Saya Dr. Anda Jumardi dari SMP 2 Negeri Sungguh Minasa, mata pelajaran Penjas. Terima kasih. Saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Haina dari SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Adnan Switri dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Baik, silakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Kami persilakan kepada Bapak Abdul Qadir, Guru SMPN 2 Sungguh Minasa, juru bicara kelompok portofolio 2 untuk menyampaikan analisisnya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat peserta workshop pada hari ini, Bapak Juri dan Bapak dosen dan Ibu Guru dan serta adik-adik sekalian peserta mahasiswa. Baik, untuk melanjutkan daripada permasalahan yang dilontarkan oleh kelompok 1, maka dari kami kelompok 2 yaitu tentang mengkaji kebijakan alternatif. Di dalam kelompok kami ada kebijakan yang telah kami kaji bersama, yaitu pertama, penerapan regulasi terkait dengan tegas dan ketat tentang Undang-Undang IT dengan KUHP, Undang-Undang Diskriminasi Ras. Kemudian kedua yaitu edukasi literasi digital. Di dalam penerapan regulasi terkait dengan tegas dan yang ketat tentang Undang-Undang IT, itu bahwa kita sebagai negara hukum dan sebagai warga negara itu tetap menjunjung hukum dan tidak ada perbedaan di antara mata hukum. Makanya beberapa regulasi yang kami bisa tempatkan di sini yaitu tentang pasal 310 KUHP dan pasal 27 dan 28 Undang-Undang IT dan pasal 16 Undang Penghapusan Diskriminasi. Di dalam penerapan undang-undang ini ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu rasa aman dalam bermediasi. Ya, ini kelebihannya. Kelebihan yang kedua adalah terbangunnya atmosfer demokrasi yang sehat. Ya. Kemudian di dalam penerapan undang-undang ini ada kekurangannya. Pertama, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Kemudian banyaknya orang yang terjerat dalam kasus pidana. Yang terakhir, tidak adanya indikator yang jelas terkait hal-hal yang diatur. Ya, ini penerapan untuk yang pertama. Kemudian mengenai edukasi literasi digital, bahwa dalam era globalisasi ini menandakan bahwa bertukar informasi itu ya sangat gencar dan cepat, dan begitu juga banyak manfaat yang diperoleh. Jadi artinya selain dari manfaat ada juga kekurangannya. Ya, ini yang menjadi bagian kelebihannya, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan literasi digital. Ya, kemudian yang kedua, adanya pengetahuan mengenai etika dan norma dalam media sosial.
Manfaat yang ketiga adalah bertukarnya informasi yang cepat dan sehat. Tetapi di sisi lain juga ada kekurangannya, yaitu tidak menjangkau daerah pelosok-pelosok daerah yang terpencil dan berperan memperparah kesenjangan. Kesenjangan ini bukan hanya kesenjangan sosial, tapi kesenjangan segala bidang. Ya. Kemudian untuk gratis kebijakannya, itu pertama ya ilustrasi ujaran kebencian dari media sosial kita bisa ambil. Kemudian kedua ada undang-undang segala keterbatasan yang menyertainya, dan ketiga ya peluncuran kegiatan edukasi literasi digital. Yang terakhir adalah edukasi literasi digital yang dilaksanakan oleh impor atau yang terlibat adalah pemerintah. Kemudian mengenai edukasi sumber informasinya, yaitu kemarin kami mewawancarai seorang ustaz atau tokoh agama, ya pada intinya adalah mengatakan bahwa saudara netizen menggunakan kalimat positif dalam bermedia sosial. Artinya memang berucap-ucap di dalam media sosial itu harus diterapkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kami ambil dari media nasional. Ya, ini mengenai masyarakat edukasi. Kemudian dari Tirto. Baik, ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu ya untuk pembicara kelompok. Saya pikir demikian dari kelompok kami atas penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Juru bicara kelompok portofolio 2 dari KRI Dewa Ruci sudah menyampaikan tadi ada sejumlah kebijakan alternatif yang sudah dikaji ya. Nah, coba kita kembali ke apa yang disampaikan atau menjadi temuan kelompok portofolio 1 ya, dari fenomena netizen Indonesia paling buruk gitu ya, sopan santunnya di Asia Tenggara. Ternyata jadi setelah ada survei dari dalam negeri, ternyata memang didominasi oleh orang dewasa ya, usia 40 sampai 70 tahun. Dan ternyata kalau milenial justru itu dominan yang mempromosikan sopan santun begitu. Nah, oleh karena itu persoalannya itu memang persoalan bahwa orang dewasa itu memang belum terlalu familiar bersosial media. Sebab orang dewasa itu yang di luar generasi milenial adalah imigran digital. Pada saat dia hidup belum ada itu musim digital, sudah dewasa baru ada, sehingga harus bermigrasi, belajar jadi kolonial, orang kolot tapi mengerti milenial, jadi kolonial gitu. Jadi saya tidak heran bahwa ternyata anak-anak itu sudah terbiasa, memang anak-anak sudah paham gitu ya, bahwa bagaimana caranya tidak mudah tersinggung ya, tidak mudah membuli macam-macam. Orang-orang dewasa pasti itu yang belum terlalu familiar. Nah, oleh karena itu coba di mana relevansinya kebijakan yang disampaikan itu ya untuk sasaran, terutama sasaran yang ini, misalnya edukasi literasi digital itu ternyata bukan kepada anak milenial, yang lebih dominan tuh kepada orang dewasa yang masih belum paham gitu ya terhadap dunia digital sekarang. Coba bagaimana relevansi dari kebijakan yang dikaji itu kepada sasaran, terutama orang dewasa? Iya, baik, makasih Prof. Baik, jadi benar sekali apa yang disampaikan tadi, memang bahwa ternyata generasi milenial itu dengan melek IT-nya, dengan segala penggunaan itu, sehingga mereka justru bisa terhindar dari berbagai jeratan-jeratan undang-undang IT. Justru sebaliknya di kalangan orang dewasa yang tadi kalangan kolonial kata Prof tadi itu justru yang kadang tanpa sengaja, tanpa sadar melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ya. Terkadang mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kalangan terbatas saja. Mereka kadang tidak sampai memikirkan kalau apa yang mereka sampaikan itu sampai terbaca ke seluruh dunia. Nah, inilah fenomena yang tidak sampai mereka pikirkan. Ya, mereka masih terbiasa dengan kebiasaan lamanya, bahwa kalau saya berbicara dengan teman saya, tetangga saya, maka yang tahu hanya tetangga saya.
selama tetangga saya tidak ngomong ke tetangga yang lain, mereka tidak tahu. Nah, ini yang tidak mereka tahu. Karena itulah saya kira, maka apa yang kami sampaikan bahwa memang kami juga menyampaikan tadi tentang program yang kedua tentang literasi digital itu, edukasinya. Edukasi ini memang harus menyentuh dua aspek ini dengan kondisi yang berbeda tadi itu. Nah, itu saya kira hal yang relevansi antara undang-undang yang akan kalau itu diterapkan, maka ini bisa menjadi menimbulkan banyak pelanggaran tanpa sadar di kalangan orang dewasa. Mungkin itu untuk pengantar, dan mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Ada tambahan, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menambahkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu bahwa untuk bersosial media dengan sopan dan santun itu, pemerintah telah membuat suatu kebijakan dengan membuat perundang-undangan di mana ada 5 pasal dalam bersosial media itu, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 30. Itu ya, ada yang dengan negara kita ini Pak, Pancasila itu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28F itu yang menyatakan bahwa kebebasan memperoleh komunikasi dan mendapatkan informasi. Yang kedua, pasal 28J yang mengatakan bahwa setiap orang wajib untuk tunduk dan taat pada peraturan. Ya. Jadi kalau dengan kedua pasal ini Pak kita laksanakan, berarti kita dalam bersosial media itu bisa aman. Daripada tindakan hukum atau pidana. Nah, untuk itulah Pak kita harus lebih pandai dan jeli melihat apakah informasi yang kita terima ini atau komunikasi yang kita lakukan ini benar atau salah. Nah, kalau memang salah, apa sanksinya? Nah, kita bisa memperoleh masalah yang sangat besar. Misalnya Pak, kita lihat pada pasal 310 KUH pidana. Itu masalah pencemaran nama baik. Nah, itu kan di situ setiap orang yang melakukan melakukan tindakan pencemaran nama baik dengan menuduh seseorang melakukan sesuatu hal yang dia tidak lakukan akan mendapatkan pidana hukuman 4 tahun penjara atau sanksi 500 juta. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anggota kelompok portofolio 3 sebelum meninggalkan area showcase untuk bisa menampilkan yel-yelnya. Porto PBK, yes. Kelompok 2, bisa. Ya, terima kasih. Itulah tadi penampilan dari kelompok portofolio 2 yang sudah menjelaskan mengenai analisis kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Selanjutnya, kita undang saja langsung, ini dia portofolio 3 yang akan mengkaji, mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Silakan untuk masuk area showcase. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kapal KRI Dewa Ruci, kami dari kelompok portofolio 3. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Farid Gifari Malik, utusan dari SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, mata pelajaran Penjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati SPD, perwakilan dari SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Terima kasih.
Ya, bismillah, perkenalkan nama saya Ulfa Damayanti dari Fakultas Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wahyuniar Basir dari SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Baik, bismillah, perkenalkan nama saya Nana dari dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Ya, bismillah, perkenalkan nama saya Reski Aulia, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Ya, kami persilakan pada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Kemudian selanjutnya kepada juru bicara kelompok portofolio 3, Farid Gifari Malik, guru SMPN 2 Sungguh Minasa, untuk dapat menjelaskan hasil analisisnya. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya apa yang telah dibahas tadi, di sini kami membahas tentang penjelasan dan justifikasi tertulis dan kebijakan yang kami usulkan. Tentunya ada pun kebijakan yang kami usulkan, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan pemblokiran akun media sosial, dan yang kedua literasi digital. Tentunya dengan adanya literasi digital ini kita mampu bagaimana dalam bersikap dan memahami dalam bermedia sosial. Tentunya dalam bermedia sosial ini ada beberapa dan kebijakan, tentunya ada keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan. Tentunya yang pertama di sini ada keuntungan kebijakan yang diusulkan. Yang pertama itu meminimalkan kasus, yang kedua memiliki etika berkomunikasi, dan yang ketiga meningkatkan pemahaman netizen berbasis karakter. Dan selanjutnya adapun kerugian kebijakan yang kami usulkan, yang pertama itu netizen akan mengeluarkan biaya dengan adanya pemblokiran ini. Tentunya dengan adanya pemblokiran ini mungkin netizen akan sedikit lebih jerah tentang apa yang telah mereka perbuat. Yang kedua, mengurangi kebebasan netizen berkomunikasi secara spontan terhadap warga lainnya. Ya, warganet lainnya. Tiga, mempengaruhi kondisi emosional netizen. Next. Selanjutnya, persentase grafis kebijakan yang kami usulkan. Di sini ada pamflet. Bagaimana di sini? Yang pertama itu ada pamflet tentang etika di era digital ini. Tentunya dengan adanya etika di era digital ini, bagaimana kita mengajak kritis dan menyikapi informasi secara bijak dan baik. Ya, next. Yang kedua, bijak dalam bermedia sosial sesuai dalam fatwa MUI. Tentunya dalam bersosial media, tentunya di sini yang dianjurkan tentang berdakwah, bagaimana cara mengolah kata yang baik dan bijak, tabayun, silaturahmi. Dan tentunya yang dilarang di sini tentunya sudah ada di bawah tentang ghibah, fitnah, adu domba dan lain-lain. Ya, satu menit terakhir. Next. Kegiatan survei. Ini kegiatan survei tentunya bisa mengajak kita bersama-sama berbenah dan terutama dalam bermedia sosial. Next. Tentunya di sini kita ada beberapa undang-undang konstitusional, yaitu ada 4. Yang pertama itu kebijakan ini tentunya bertentangan dengan batasan sesuai dengan pasal 28F 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Di sini juga ada pasal yang menunjukkan pasal 28 ayat J yang dimana di dalamnya terdapat bagaimana dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok portofolio 3 dari KRI Dewa Ruci. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri, silakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk portofolio 3 dari KRI Dewa Ruci yang telah memaparkan terkait dengan usulan kebijakan alternatif. Nah, tadi dari portofolio 3 memaparkan ada 2 hal ya, kebijakan pemblokiran akun dengan edukasi tentang literasi digital. Tadi dipaparkan juga bahwa ternyata ketika pemblokiran akun ini ada kerugian bagi netizen Indonesia. Nah, menurut dari tim Bapak Ibu, langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan lembaga pemerintahan mana yang akan terkait dengan kebijakan yang diusulkan ini? Langkah-langkahnya atau apakah sudah ada flowchart-nya yang sudah ditampilkan? Langkah-langkahnya dari prosesnya ini dulu baru menuju ke pemerintah A atau pemerintah B. Kira-kira pemerintah atau lembaga yang terkait dengan kebijakan yang diusulkan ini, atau sudah ada alurnya yang disiapkan? Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana prosedurnya atau tahapan-tahapan dalam menanggapi permasalahan ini. Terkait dengan pemblokiran akun media sosial di Undang-Undang ITE itu sudah dijelaskan dalam pasal-pasalnya, bagi yang melakukan komunikasi yang tidak santun maka akan diberikan semacam denda. Dendanya itu 4.500. Kemudian hukuman penjara itu 9 bulan. Nah, sehingga kami dari portofolio 3 mengusulkan kebijakan alternatif bagaimana agar di dalam undang-undang tersebut, jika dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh netizen itu sudah melampaui batas, maka diberikanlah usulan dalam bentuk pemblokiran akun media sosial tersebut. Itu undang-undang yang jadi kalau berbicara tentang kelembagaan yang bertanggung jawab, maka tentu di sini adalah Kominfo dan juga kelembagaan pendidikan Kemendikbud. Disinilah peran pendidikan, dan tentu pendidikan yang dimaksudkan di sini bukan hanya pendidikan non formal saja masyarakat, tetapi lebih utama lagi adalah pendidikan informal dan juga pendidikan formal. Bagaimana ketiga jenjang pendidikan ini secara bersinergi untuk mewujudkan agar netizen di Indonesia itu lebih santun, lebih bermartabat dalam berkomunikasi dan menggunakan media sosial. Sekira itu tambahan jawaban dari kami. Mungkin ada dari kelompok. Boleh saya menanggapi dulu, Ibu? Oh iya. Tadi dikatakan ya bahwa itu sudah tertuang dalam Undang-Undang ITE, tapi kita mengusulkan dalam bentuk kebijakan pemblokiran akun. Nah, menurut dari pemaparan yang tadi, kira-kira ketika ada 2 lembaga yang disampaikan, ada Kominfo dan ada Kemendikbud. Nah, terkait dengan mengedukasinya itu seperti apa kepada netizen Indonesia terkait dengan hal sopan santun berkomunikasi ini? Iya. Saya jawab ya, Bu. Izin. Jadi untuk bentuk edukasi yang bisa diberikan itu bisa melalui beberapa bentuk. Yang pertama dengan membuat poster atau framework yang mengajak kepada netizen untuk berkomunikasi secara bermartabat. Itu yang pertama dalam bentuk poster atau framework. Kemudian bentuk edukasi yang lain, kita bisa melakukan juga penyuluhan atau focus group discussion yang melibatkan stakeholder
pendidikan untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Dan pengembangan kebijakan yang kami usulkan ini insya Allah akan dibahas oleh kelompok berikutnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Oh ya. Anda dari moderator masih bisa tambahan? Masih 1 menit lagi, silakan. Oh, ya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menambahkan apa yang diberikan oleh teman kami. Jadi adapun di sini mengenai pemblokiran itu otomatis ada beberapa, karena di sini kita ada beberapa provider yang akan terlibat di dalamnya. Jadi otomatis apabila terjadi pemblokiran di satu akun, maka akan menguntungkan akun yang lain itu, dan kehilangan akun otomatis dia itu akan mengalami kerugian Ibu, karena akan kehilangan akun otomatis data-data juga yang ada dalamnya otomatis akan tidak bisa diupdate kembali. Itu mungkin yang bisa kami berikan. Terus mengenai literasi digital ini, itu salah satu literasi digital yang merupakan alternatif kebijakan yang kita anukan adalah yang beredukasi, yang bermartabat, agar apa yang kita harapkan bahwa tidak terjadi lagi kekurangan kesopan santunan di dalam bernetizen atau bermedia sosial ini, itu akan bisa berkurang. Itu meminimalkan hal-hal tersebut. Tepuk tangan buat anggota kelompok portofolio 3. Sebelum meninggalkan area showcase, silakan untuk menampilkan yel-yel terbaiknya. Ya, silakan untuk segera kembali ke tempatnya kembali, tapi jangan dulu pulang ke rumah karena masih ada 1 kelompok lagi yang akan memaparkan hasilnya. Kami undang saja langsung, inilah kelompok portofolio 4 yang akan membahas mengenai rencana kerja. Kami persilakan kepada kelompok portofolio 4 untuk memasuki area showcase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, serta fasilitator juga yang kami hormati. Silakan. Ya, untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Pangeran PT Yunus sebagai juru bicara dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Yusuf Ashendri dari Fakultas Pendidikan Seni Rupa. Saya Resdiana dari Guru Bahasa Inggris dari SMP Negeri 2 Sungguh Minasa. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahma dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Biologi. Saya Umianti Umar dari SMP 2 Sungguh Minasa, mengajar Bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Anggareni dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Baik, silakan kepada seluruh anggota untuk dapat menempati tempatnya masing-masing. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Pangeran Paita Yunus, dosen Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Makassar sebagai juru bicara kelompok portofolio 4 untuk menjelaskan rencana kerjanya. Silakan Bapak. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Dewan Juri, hari ini saya akan membahas bagian terakhir dari portofolio kami setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 membahas tentang identifikasi masalah sampai kepada alternatif pemecah masalah. Nah, sekarang ini kita akan mencoba membahas agenda atau action plan atau rencana kerja yang kita akan lakukan.
mohon maaf lagi loading. Yang pertama adalah kita akan mencoba memberi penjelasan tertulis tentang cara kelas kami, kelompok kami, bagaimana mengajak kelompok-kelompok yang mendukung kebijakan yang kita akan usulkan. Tentunya kita akan menghubungi atau mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak Departemen Pendidikan Nasional, yang kedua Kementerian Komunikasi dan Informasi, terus tentu juga dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian. Di samping itu kita akan melakukan semacam negosiasi juga dengan tokoh agama, Thomas, Toda, tokoh adat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita akan mencoba juga mendekati LSM dan organisasi politik yang ada di masyarakat. Nah, untuk pihak-pihak yang tidak mendukung, kita akan mencoba untuk mendekati orang-orang yang pertama yang radikal, orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan. Yang kedua, kita akan mendekati juga provider. Ini ada Telkomsel, ada Smartfren, ada Indosat dan lain sebagainya. Terus yang ketiga tentunya kita juga akan melakukan diskusi dengan sindikat Rasen. Ini orang-orang yang biasanya dibayar untuk menyebar hoaks. Dan yang keempat adalah buzzer. Buzzer ini adalah orang-orang yang suka mengomentari apa yang diupload ke media sosial. Dan terakhir kita akan mendekati orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan aspirasinya dalam bentuk dunia nyata di lewatnya. Jadi ini orang-orang yang senang melempar apa saja lewat media sosial. Nah, apa yang kita akan coba lakukan kepada orang-orang yang mendukung, yang pertama itu adalah tentu melakukan diskusi dengan pihak pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini sekolah-sekolah yang ada pada lingkungan itu. Yang kedua adalah tentu membuat kegiatan yang nantinya dapat digunakan untuk bagaimana bentuk sosialisasi itu bisa berlangsung, misalnya membuat poster, terus melakukan penyuluhan, terus membuat framework. Tadi kelompok 3 telah menjelaskan, terus yang lebih penting adalah mengadakan pendidikan karakter yang akan diterapkan pada triloka pendidikan. Yang pertama itu adalah non formal, dan informal. Selanjutnya untuk Kominfo kita coba melakukan pendekatan bagaimana supaya penegakan hukum dan undang-undang itu bisa dilaksanakan. Tadi dijelaskan Undang 45 pasal 28F, J, terus Undang ITE dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting, kita juga akan bekerjasama dengan televisi lokal, radio lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu. Terus untuk tokoh agama, Thomas, tokoh masyarakat, Toda, tokoh adat, kita coba untuk membuat ruang diskusi, karena kita tahu bahwa mereka ini adalah seorang influencer, artinya seorang yang bisa mempengaruhi masyarakat secara pendekatan secara adat, secara agama dan sebagainya. Terus untuk LSM ini kita akan mencoba untuk membuat ruang diskusi, tentu dengan mengajak mereka bekerja sama. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tentang rencana aksi yang akan kita lakukan kepada orang-orang yang atau kelompok yang menantang, yang pertama itu adalah kita sekali lagi kita membuka ruang diskusi dengan mereka. Yang kedua adalah mengajak untuk mereka bekerja sama. Jadi mungkin saja misalnya provider bisa memberikan apa untuk 1 menit terakhir. Terus yang terakhir itu adalah kampanye edukasi terhadap pentingnya sopan santun dalam berkomunikasi. Dan saya kira untuk presentasi grafisnya ada poster yang akan kita buat seperti ini contohnya. Terus setelah itu kita akan mencoba membuat pedoman penyuluhan untuk literasi, terus membuat framework, terus membuat grand design pendidikan karakter dalam bentuk proposal dan rencana kerja, dan terakhir kita akan mencoba melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terus sumber informasi ini ada beberapa. Kemarin kita lakukan wawancara dengan beberapa profesor, ada Profesor Aziz Said, Aziz Ahmad, ada Profesor Ihram dari Unhas, terus ada juga wawancara langsung yang kita lakukan di tempat. Itu saya kira yang sempat kami lakukan untuk bagaimana merencana aksi yang kita akan lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Waktunya tepat waktu. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih moderator. Luar biasa penampilan juru bicara kelompok portfolio keempat ya. Kita beri semangat dulu mereka. Nah, tadi kelompok ini ya sudah menyampaikan analisis. Kira-kira ada yang kelompok atau perorangan yang pro terhadap rencana kerja ini, juga ada yang kontra. Nah, tadi sudah dianalisis begitu ya. Kepada yang pro nanti bagaimana cara menanganinya, terutama kepada yang kontra itu tadi sudah bagus sekali diajak diskusi dulu, kemudian
diajak diskusi, kalau satu platformnya sama, ada kerjasama gitu ya, dan ada kampanye kepada masyarakat umum. Nah ini persoalannya nih yang paling sulit kan menurut kognitif kita ya, menurut pemahaman kita bahwa memang yang namanya tidak sopan di media sosial itu memang buruk gitu ya. Tetapi ada yang suka, ada yang menyenanginnya, misalnya ya kaum yang ini yang bikin hoax bayaran gitu kan, itu kan susah itu kalau begitu ya. Kemudian para buzzer gitu ya, para buzzer yang memang biasa tugasnya dia kan memberikan komentar gitu. Tapi komentarnya kalau dibayar ya ke arah yang begitu ya. Nah ini coba sebetulnya diskusi dan kerjasama macam apa gitu ya kepada memang orang yang profesinya itu memang sudah nyata-nyata begitu gitu. Diskusi dan kerjasama macam apa gitu ya yang dilakukan menurut rencana kerja kelompok ini ya dalam kerangka kampanye, dalam kerangka membuat netizen kita lebih sopan, terutama kaum dewasa kan jelas nih, kaum dewasa gitu. Gimana tuh coba menurut pendapat Anda diskusi macam apa dan kerjasama macam apa untuk memuluskan rencana kerja ini? Terima kasih Prof. Saya akan mencoba menanggapi terlepas dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Pangeran, bahwa kami akan melakukan diskusi untuk para buzzer dan sarsen itu yang dalam hal ini kontra ya. Di sini kami akan melibatkan tokoh agama dan juga para tokoh pemuda, dalam hal ini para influencer ya. Kemudian kita buatkan forum saling berdiskusi secara terbuka. Karena seperti yang Prof tadi bilang, ada oknum yang memanfaatkan dan mereka dibayar. Ya, karena ini sudah terkait masalah uang, jadi akan lebih terdengar lebih sensitif. Jadi mungkin pokok diskusi atau pokok bahasan yang akan nanti dibahas di diskusi tersebut mungkin lebih lebih mengena ke hati. Lebih dipersonalkan, bagaimana diberi solusi, istilahnya kalau untuk tokoh agama diberi petunjuk ke jalan yang lurus kembali ya, karena ya bukan hanya para saracen dan buzzer ini yang kalau sudah terkait masalah uang pasti sudah tutup mata. Orang-orang yang di luar sana juga mungkin kalau bahas masalah uang saya kira sudah gelap mata begitu. Jadi lebih ke hati lagi. Makanya para pemuda, para influencer, kemudian para tokoh agama dan tokoh adat diharapkan keterlibatannya dalam hal ini ya. Jadi lebih disentuh lagi hatinya. Ya, terima kasih, bagus nih ya. Ya, itu tepuk tangan. Jadi memang menggunakan itu tokoh agama, tokoh pemuda, para influencer gitu ya, tokoh adat yang memang agar ya walaupun mereka oknum-oknum itu memang sudah profesinya itu, saya kira kalau disentuh hatinya atau masuk ke logikanya yang benar, saya kira itu bagus sekali ini. Pertanyaan selanjutnya, ya pertanyaan selanjutnya. Nah kalau dengan setelah terbuka mata hatinya, itu kerjasama macam apa nanti? Sebab kan dia itu tetap aja kalau dia sudah ini kan harus ada civil efeknya bagi mereka yang biasanya dapat bayaran dari sana. Sekarang kerjasama macam apa tuh dengan kelompok-kelompok yang seperti itu? Apakah memang yakin Anda bahwa mereka tuh tulus ya? Pokoknya tanpa bayaran juga sekarang mah akan ikut kepada Ustadz Pangeran, nah gitu misalnya ya. Ayo coba kerjasama macam apa tuh? Oke, saya akan mencoba menjawab. Kalau masalah uang kan kita tidak tahu ya kebutuhan masing-masing orang. Siapa tahu mereka melakukan itu karena terpaksa gitu kan. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah mengajak mereka untuk menjadi admin media sosial. Sekarang kan admin media sosial itu juga berpenghasilan kan ya. Jadi mungkin nanti kita bakal ajak mereka untuk yang seperti itu dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Ada tambahan silakan. Ya, saya tambahkan sedikit, Prof. Setelah forum diskusi diadakan,
untuk meyakinkan bahwa para oknum-oknum ini tidak kembali ke jalannya, kita bisa arahkan dan kita bisa edukasi kembali bahwa masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan melalui penggunaan penggunaan literasi ini. Perlu juga kita tambahkan edukasi bahwa untuk memperoleh uang itu dengan membuat konten-konten positif di sosial media, serta banyak sih aplikasi yang bisa kita peroleh melalui sosial media yang bisa menghasilkan uang dengan halal tentunya. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi belanja online yang bisa kita gunakan untuk memperoleh uang tanpa harus misalnya kita punya barang untuk dijual. Kita bisa promosikan saja, kita sudah bisa dapat uang. Jadi tidak menyebar hal-hal negatif. Tepuk tangan untuk Portofolio 4 yang sudah menjawab pertanyaan dengan lugas dan jelas. Sebelum meninggalkan area showcase, silakan untuk menampilkan yel-yel kelompoknya. Baturate mari bulan marencon makuta nan ribintoing apa karena masih dendam baule buntil lompo jako salang punani aja doe nu oe dendang ada domba. Ya, silakan untuk bisa kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Portofolio 4. Hati-hati gelasnya jangan sampai pecah ya. KRI Dewa Ruci akan mempersembahkan parade KRI Dewa Ruci. Kami persilakan. Bismillah urukana alepu kasabiana kulu wallahu ampat nasai batuanna ya ai batu ni ibu pak gosik kah gosik ni lalang ini contoh yang tidak bisa diikuti ya. Bu, mohon maaf Bu ya, kita ini harus ya sebagai negara hukum harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kalau ada hal-hal begitu jangan langsung dipercaya, cek dulu kebenarannya. Ya, dan kita akan selesaikan secara kekeluargaan kebersamaan. Nah untuk lebih jelasnya kita undang Pak Ustadz untuk memberi tausiah ya supaya hal ini jangan diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat ayat 6 berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ibu-ibu yang berbahagia,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunannya kepada kita. Apabila seseorang datang kepadamu membawa berita, apalagi kalau yang datang itu adalah orang-orang yang memang senang bergosip, maka apa anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fatabayyanu, periksa dulu itu yang kau sebar-sebar tadi itu jangan langsung disebar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita undang dari tokoh ya, Soslohi, silakan Pak. Ibu-ibu, kasih tahu gini, jangan selalu bicara di medsos yang tidak di. Nasabah, kalau kita bicara yang tidak, banyak itu benciki, banyak baku bombe nanti kalau bicara sembarang. Yang satu bicara sembarang, yang satu baku jeje, baku bombe nanti. Tidak ada nanti teman tak. Jadi jangan gini. Kasih. Jangan pergi baku bombe pulang pergi sama di rumah tak. Itulah tadi parade sopan santun netizen Indonesia. Persembahan dari KRI Dewa Ruci. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Ibu yang kami hormati, lagu ini mencerminkan karakter gadis-gadis Bugis Makassar. Memulai tangannya, gerakan kakinya yang sangat indah dipandang mata. Begitu anggungnya gadis-gadis Bugis Makassar, sopan dalam bertindak dan santun dalam bertutur. Terima kasih. Terima kasih. Itulah penampilan kami dari KRI Dewa Ruci.